ini sampai hari ini. Saya tadi ke atas ketemu penyidik. Yang pertama kali saya sampaikan apa alasannya terlapor itu tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut. Jadi ada surat namun tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, sehingga seharusnya kalau memang ada sesuatu yang disampaikan harusnya dilengkapi dengan dokumen. Artinya kalau memang dia kurang sehat itu kan harus ada keterangan. Nah, itu biarlah penyidik yang ada di atas. Yang kedua, yang terpenting itu adalah saya membawa kakaknya Nikita khusus hari ini ke sini karena ada hal-hal yang penting yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan kepada penyidik terkait kemenakannya dia sendiri. Seperti apa biar dia yang menjelaskan. Gimana Bang Edwin? Ya, jadi kehadiran saya hari ini kan tadi kalau sebelumnya niat saya mau sholat Jumat, ya kan? Saya mau sholat Jumat di Polres begitu. Terus tadi ada yang bilang, Bang, ini kayaknya si Anu kagak jadi nongol. Saya bilang kagak peduli. Yang penting khotibnya ada. Kalau khotibnya nggak ada, saya nggak jadi sholat Jumat, Mbak. Gitu. Ketemu Bang Fahmi kan bener. Sini kita ketemu. Saya juga pengen mampir kemari. Saya pengen nanya ponakan saya gimana keadaannya. Karena saya kan mau gimana pun saya bukan orang tua langsung lah. Saya bukan orang tua langsung. Saya ini paman. Saya juga sungkan untuk terjun lebih dalam. Tugas saya rasa saya cukupkan sampai kemarin ketika membantu menjemput. Yang alhamdulillah rusuh sayanya. Abang, menurut abang rambut saya sampai awar-awaran. Abang, menurut abang pihak sana yang nggak hadir nggak gentle nggak sih atau gimana? Bilangnya sakit. Ya kagak kan, kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini saya mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Bang Edwin, kan tadi sempat juga nanya ke penyidik, alasannya adalah sakit katanya, tidak disertakan dengan dokumen. Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke. Mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang garam, Mbak, kurang garam. Serius, Kan? saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Apa semalam habis main monopoli, saya kagak tahu. Kita mah anak sosmed. Kita mah anak sosmed, biar kata datua begini gitu. Minimal ya tadi saya bilang, kalaupun sakit setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain, Bang gitu. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak, saya kayak kagak berani, Pak. Kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Serius. Ini mungkin Bang Fahmi bisa jelasin lebih lanjut ya. Ya kalau tapi hadir sosok Fadil sendiri kan berapa kali ketemu? Bejiman nih? kenal sosok Sempat kenal. masih Eva ini. Ketemu mungkin. serius. Wih, akrab banget ya. Ya, kodel. Om jeruk jadinya yang keluar. Ada kekecewaan nggak sih Bang mungkin? Benar, enggak Bang, saya kagak pernah ketemu barang sekalipun. Ya, saya tahu juga di sosmed, di katamanya dia kan jangan adu ide dan otak dengan saya. Saya konten kreator gitu kan. Saya taunya mah dia konten kreator. Saya ketemu muka, saya mau foto. Beneran, saya mau taruh di IG saya ketemu artis. Saya ketemu belum pernah. Bang Edwin, tapi Hadir. katanya dia bilang Bang Edwin pernah nelpon ke dia kalau Nyepel belah mananya. Bentar nih. Ini gue ngelenong nih urusannya kalau kayak gini. Kagak pernah nelpon, Mbak. Kagak pernah. Berarti nggak bener ya yang katanya Bang Edwin tuh nyerahin tanggung jawab Loli. Astagfirullahaladzim, saya nyerahin ponakan saya. Bah, mendingan si Sean dah. Ya kesebut, maaf ya. Ya, kadang gue udah ngomong. Tante Ola. Jadi mungkin dia lagi panik sehingga membuat informasi seakan-akan adanya sesuatu dari pamannya Laura. Itu nggak benar. Saya yang banyak tahu, ya, saya adalah bagian keluarga besar. Betul. Saya tahu persis. Betul. Tapi Bang, terkait ketika abang saya ini. jadi kekecewaan sendiri nggak sih Bang? Karena mungkin mengulur-ngulur waktu juga. Ya kalau saya melihat itu kan sebetulnya begini, ini kan panggilan permintaan interview atau klarifikasi atau permintaan keterangan. Jadi sebetulnya dia datang saja. Tapi yang aneh membuat alasan yang tidak logis sehingga itu akan menjadikan masalah baru. Saya ingatkan di
di hukum ini ada, manakala seseorang itu dipanggil tidak mentaati panggilan, itu ada pasal tersendiri. Itu bisa dikategorikan menghalang-halangi proses pemeriksaan atau proses hukum. Jadi kalau datang lah. Mungkin kalau memang takut ditemenin sama Edwin nanti. Ya, saya temenin. Kok? Iya, temenin datang. Kagak ada nih tadi. Kagak ada. Kagak ada nih. Alasannya juga kan karena kuasa hukumnya katanya lagi ada di Malaysia. Saya gini, kalau kuasa hukum di Malaysia kita nggak ya jadi gini, sebetulnya itu ada kewajiban ya. Jadi saya nggak akan menanggapi itu. Pihaknya sana lah gitu. Nah, Nanti jadi tanyanya ke yang sana aja, Mbak. Terpenting dia menyatakan kurang sehat tanpa ada bukti kurang sehatnya itu seperti apa. Ya, kurang enak badan, ya kan? Kalau di kantor mah, wah, aduh, lo kena ini, potong lu. Nah, jadi kehadirannya itu saja yang saya tanyakan tadi, dan selanjutnya silakan tanya dengan Ibu Humas. Ya. Kapan dia akan datang dan dimintain keterangan. Yang paling penting, kami bukan meng-cross-check persoalan hadir tidak hadir, itu nggak penting buat saya karena itu menjadi kewajiban, menjadi haknya penyidik, tapi adalah mengantarkan pamannya Laura untuk menanyakan keadaan kemenakannya seperti apa, karena mau bypass komunikasi sementara belum bisa dulu Ya. biar tenang kan gitu ya. Betul, karena tadi kan saya juga berpikir bahwa ini sudah ranahnya ke hukum ya. Ya saya bukan orang hukum, saya mah tukang kopi, jadi kagak ngerti hukum. Mendingan saya tanya sama Bang Fahmi. Bang Fahmi, saya boleh tahu nggak kira-kira update terbarunya seperti apa? Oh kalau seperti itu, mending yang menjelaskan yang bersangkutan. Pas bilang ketemu Laura nih, bukan, ketemu dari pihak PPA, karena yang bersangkutan saat ini ya pihak PPA. Laura kan berada di bawah. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, saya kan taunya di bawah perlindungan kepolisian. Bukan. Saya tahunya begitu, Bang. Saya kan kagak tahu. Saya jualan kopi, Bang. Kagak ngurusin hukum saya mah. Kemudian diinformasikan gitu sama Bang Fahmi juga bahwa nggak Win, ini tuh di LPSK. Bang, wah ini udah jalurnya udah beda lagi nih. Saya kan juga cukup mengerti soal LPSK ini gitu, bahwa mungkin ada indikasi apa nih Bang, kok sampai ada di LPSK? Biar apa ini anak? Karena saya pikir berada di bawah perlindungan polisi gitu kan. Begitu Bang. Jadi kalau LPSK itu dalam proses perlindungannya itu adalah di unit perlindungan perempuan dan anak, dan itu atas permintaannya Niki biar ada ketenangan, memang atas seizin daripada penyidik kepolisian. Jadi kita konfirmasinya kepada penyidik. Jadi kalau Erwin mau tahu keadaan kemenakannya, memang dia harus ke sini, dia harus bertanya dengan penyidik yang ada di unit PPA. Nggak ada kaitannya. Bang Fahmi mungkin kan malam bahwasanya kuasa hukumnya Fadil ini bilang ingin menantang Nikmir untuk minggu depan datang ke Polres, mungkin tanggapannya seperti apa? Mungkin maksudnya ingin mengajak Nikmir untuk datang nemuin Fadil gitu katanya minggu depan. Saya jamin boleh nggak Bang? Saya jamin Bang ya. Gua aja dah. Jangan adik gue. Ya, lu mau pada ya ditantang Raja Macan, jangan. Harimaunya aja dulu, jangan Raja Macan. Jangan. Nanti Bang Edwin sudah datang ya besok. Hah? Jumat depan. Insya Allah kalau memang ini, kita sholat Jumat lagi. Kita tunggu khotibnya datang. Kan sholat Jumat mau nunggu khotib. Kalau imam mah banyak bisa. Pengennya apa sih Bang kalau ketemu tatapan muka? Ketemu tatapan muka. Ya, mau yang disampaikan, apa yang mau dilakuin? Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahi minasyaitonirrajim ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang, Banyak setannya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayatnya, ketuker, saya ditegur, saya manusia. Kalau saya kayak gitu saya kadang nyontek HP dulu, oh ini doanya habis sholat begitu. Hanya cuma doa-doa. Doa kita, saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya agak serius nih, serius. Oke, tadi kan HP-nya ngumpet. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, Bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan.
Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya gilas pakai motor bang gitu. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian saya minta jangan jadiin ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk ayolah sadar dengan kita harus melindungi anak. Mau siapapun nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun. Karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau ngelihat, oh ini anak ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun. Dan ini saya harap ini jadi awareness untuk semuanya bahwa hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul nih suara-suara bahwa iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up, ngelihat emak lemon nongol kayak gitu, pada muncul. Alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin. Tapi mulai banyak yang cerita ya udahlah, saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini, ada banyak hikmah yang bisa diambil, ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Saya nggak mau ngomong undang-undang, nanti saya dipelintir Bang Pami dah yang ngerti ngomong undang-undang ya. Gimana Bang Pami undang-undang kemana? Iya, kalau menurut undang-undangnya perbuatan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani itu adalah kejahatan. Jadi ini bukan main-main. Dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada Laura. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita sama Edwin fokus dalam perkara ini supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara batinnya juga terlindungi karena banyak hal yang terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Tapi saya katakan kembali, tidak ada persoalan percintaan itu enggak. Ya ini. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang sangat betul-betul. Astagfirullahaladzim. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa, yang saya laporkan itu Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan kepada masyarakat. Iya, jadi mengarahnya ke LPSK nggak sih Bang untuk minta izin Bang Edwin? Enggak, jadi sementara masih pada proses di perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada dinas tersendiri yang khusus ini, tapi dalam proses ini kita juga meminta supaya ada dari LPSK turun tangan juga. Iya. Bang Edwin disampaikan perihal tadi cita-citaan itu apa nih Bang? Gemes banget ya. Buat emosi. Ya bukan, ini bukan masalah kita mau merestui atau tidak merestui. Kalau kita kan ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu. Nah ini kan sudah ditemukan ada indikasi, kita baru bicara indikasi dulu deh, karena kan kita akan dibuktikan nanti di saat persidangan. Saya nggak mau meloncat ke kesimpulan, itu terlalu jauh, itu bukan ranah saya. Tapi kami keluarga menemukan indikasi bahwa ini not a romance, you fool. Jangan sebarin beritanya begitu, apa mau mislead. Terus kemudian sempat ngomong soal ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut Bang aktornya siapa biar saya sowan. Saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang. Jadi mungkin gini, supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal, dan itu merupakan perbuatan dalam kategori kejahatan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Tidak ada perkara lain yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan kecuali terkait untuk melindungi anaknya yang masih di bawah umur. Ingat, Laura itu baru 17 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dia adalah anak di bawah umur. Titik. Ya, jadi belum cakap dan cukup di mata hukum. Bang,
kemarin kan sempat ada jejak digital yang dari TikTok dan segala macam tuh Bang, yang pihak ada dugaan Loli kena kekerasan dari pengadilan sendiri. Apakah nanti ada penambahan pasal baru Bang nanti? Kalau itu biar menjadi haknya penyidik ya. Yang jelas penyidik sudah mengantongi dan memeriksa beberapa orang, termasuk bukti-bukti dan semuanya sudah ada. Soal bagaimana penambahan dan sebagainya itu menjadi kewenangan dari penyidik yang ada di lantai 3 seperti itu. Bang Fahmi, ini kan ada berita juga katanya Loli menyesali ya, sudah mengakui kalau dia menyesal. Ini Bang Fahmi sendiri sudah bertemu dengan Loli dan betul keluar dari mulutnya gitu kalau dia menyesal. Jadi pemahamannya begini, pada saat Edwin pulang, capek dia pulang, saya yang ada di luar, saya dipanggil sama Om. Manggilnya Om ya, manggilnya Om. Tetap Om ini. Jadi kalau saya bilang keluarga, saya sedikit jelaskan, Bang Fahmi ini posisinya bukan lagi sekedar lawyer buat kami. Bang Fahmi ini yang mengerti hukum. Abang kami yang mengerti hukum. Dengan akhirnya kami berikan kuasa untuk sebagai kapasitasnya, Bang. Tolong Bang, Abang yang paham hukum. Jadi Lora itu manggil Om, ya memang sudah lah, ini sudah part of family lah. Jadi saat itu di atas di lantai 3, ya yang pertama saya katakan, kenapa nak kau nak kok marah-marah, terus kenapa harus kau manggil nama, itu kan ibumu, itu kan orang tuamu, itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, panggil sebagaimana yang biasa kau panggil. Kau mau panggil mama atau Mimi, panggil sebutan seperti yang biasa kamu lakukan. Jangan lagi panggil nama. Itu sempat dia meneteskan air mata karena memang saya rangkul kepalanya. Kamu yang tenang ya, kamu kaget mungkin. Tiba-tiba datang, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia. Ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Jadi supaya dia paham kenapa tiba-tiba Edwin turun, saya turun, Nikita turun. Karena apa? Satu-satunya jalan untuk memberikan perlindungan kepada Laura adalah membuatkan laporan polisi supaya diproses. Kenapa? Begitu diproses perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara. Korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup untuk berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak tapi air mata yang keluar tanpa suara. Tapi kan kata menyesalnya keluar nggak Bang? Saya tidak tidak penting dia menyesal nggak menyesal, tapi dia mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi ya? Iya, Mimi. Jangan dipanggil namanya. Terus kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara, mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa. Dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini. Ponakan saya tolong dihargai. Kalau kemarin Miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan. Saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah menghimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi judul film ini kayaknya. Kenapa gue ngebodoh lagi? Oke, jadi dari kalimat tadi, dari pernyataannya Edwin, satu hal saya garis bawahi, ada pernah kejadian. Jadi kejadian di mana Laura itu fotonya diedit dan segala macam. Miminya marah itu. Dia marah, dia telepon saya bersama kita melaporkan seseorang dan akhirnya seseorang itu dipenjara. Iya sih itu dah ya siang itu dah dulu tuh ya gitu dah. Jadi saya aja bagaimana perlindungan di kita terhadap anak? Iya betul. Diedit saja mukanya pada saat itu dia marahnya dan dilaporkan ke kantor polisi dan orang itu akhirnya
di penjara. Di penjara, kena dia. Dia juga diedit. Saya juga bukan diedit, jadi saya diberikan caption, Apa itu? dikondisikan bahwa ini lihat kakaknya aja orang gila, nggak sehat mental. Padahal saya lagi makan Nah, es dawet. tapi dia tidak kita bawa untuk membuat laporan, tapi cukup Nikita Ya, mewakili cukup, ya. anaknya karena marah dia. Banget. Tapi ini dia pun diedit-edit dia nggak pusing. Yang pusing jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya. Ya ini yang terjadi. Yes. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan Yes. polisi. Tuh hadapin itu. Kita bicara lebih banyak, takutnya saya ada salah. Mungkin teman-teman tolong hargai juga, kita juga lelah. Saya tahu teman-teman lelah. Mungkin kalau saya izin teman-teman, tadi saya sudah sampaikan poinnya adalah dari saya, tolong kedepannya sebut jangan nama itu lagi. Sebut dia Lora karena kita hargai keinginan dia untuk dia ingin menjadi orang yang independen. Bukan kita mau melepas, udah kan mau independen, terus sana pergi sendiri, bukan. Justru ini omnya, keluarganya memfasilitasi. Kamu mau disebut independen? Oke, namamu adalah Laura. Independenlah dengan nama itu nama lahirmu nak. Kita sebut itu aja. Jadi jangan lagi sebut dengan nama yang kemarin. Saya nggak tahu ya, mungkin akan ada polemik seputar ini. Feel free, saya nggak mau urus. Tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura. Saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok, bangke. Terus apa namanya? Kesel gue juga ya. Kenapa itu? Ya udah dah gitu dah. Intinya adalah saya nak manggilnya Laura. Saya ngobrolnya sama Laura. Ini ya Laura. Laura dengar Om. Laura ini bukan kamu. Laura ayo istighfar. Laura kamu aus enggak? Enggak, Om aja yang aus. Ya udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus. Maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk udah Om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya. Jadi Semuanya Edwin yang dampingi. saya yang mendampingi. Jadi makanya saya bilang siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada. Tapi saya ini kalau dibilang ya bagaimana? Oh akhirnya anak ini ngedenger omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol dia mau dengar. Gitu. Mungkin siapapun mungkin saat itu nggak bisa masuk. Karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya adalah yaudah scream bareng deh, kuat dah adu scream sama tuh anak, ayo. Sampai akhirnya dia bisa lembut. Bang Fahmi, kabarnya kan abang menolak untuk konfrontir dengan pihak Fadel. Nggak ada. Ini bukan penipuan penggelapan. Udah Tapi kata Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau Nggak ada. berwenang untuk menolak. Berarti nggak paham hukum. Kalau paham hukum, ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kekerasan, kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ini saja tidak mau, apalagi Nikita Mirzani. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sebentar, saya sedikit lagi tambahin Bang Fahmi. Bang, mungkin habis ini kita udah selesai aja Bang ya. Iya. Habis ini kita udah selesai aja. Tadi saya tawarin, Bang, kalau besok mau ditemenin, ayo saya temenin. Udah gitu ya, Bang. Izin Bang, ya kan, sampai. Assalamualaikum. Kalau emang mau ditemenin ngomong Bang. Bukan saya yang nawarin ke abang, ini abang yang ke saya, Bang temenin Bang, saya kagak enak-enak amat ini ke kantor polisi. Ketemu sama Bang Rasman dah, temenin saya, gue temenin. Oke, saya cuma mau duduk doang. Kalau emang dirasa-rasanya dia nggak berani, bukan nggak berani ya gimana ya, sungkan gitu, sungkan kemari gitu, tenang. Saya temenin, kalau mau sampai saya anterin sampai depan pintu dah. Habis itu saya pulang, nah, gitu. Penting udah nyampe aja dulu, terbang mangkir lagi sakit. Bang, semakin banyak yang speak up. Udah ya. Capek, Pok. Saya berdiri mulu kok dengkul pegel naik bawa motor kita. Banyak yang speak up Bawa ya, Bang. motor. Gitu. Kenapa? Semakin banyak beberapa hari ini yang speak up kan gitu Bang ya. Nggak hanya tentang Fadel doang tapi kan ada tentang pasal hukumnya juga gitu. Hah? Apakah menurut Abang nih mereka sengaja
untuk tidak datang dengan alasan tidak enak badan atau seperti apa bang? Karena kan nggak ada bukti surat sakit. Udah enak badan lagi, udah bang, ini mah udah. Mbaknya telat, maaf mbak, nyemot dari tempat lain aja ntar ya. Mbaknya telat mbak, saya udah capek bang, saya pamit aja dah kalau gitu. Oke dah. Ya rumah saya Oke, jauh, makasih. rumah saya jauh. Apa mbak yang ditanyakan biar selesai? Biar selesai, udah saya tungguin deh bang, saya teman. Kenapa? Dek, yang kamu tanya. Menurut abang ini faktor sengaja nggak menurut abang? Kenapa? Faktor sengaja. Faktor sengaja nggak memang dia nggak datang. Penyidik itu orang-orang yang sudah biasa memanggil dan paham tentang orang-orang yang memberikan surat untuk tidak bisa hadir. Dia bisa menilai. Jadi saya serahkan karena itu Kita adalah serahkan ke penyidik. panggilannya penyidik biar ke atas. Biar ke atas aja, ke atas aja. Kita nggak mau berspekulasi kenapa, apa, gimana, kenapa. Tadi kan saya bercandanya ya mungkin kurang enak badan ya, badannya kurang garam, mungkin gitu kan. Itu bercandanya saya, tolong dimaklumi ya. Saya memang begitu orangnya. Saya Tapi hanya tekankan biar saya tegaskan atas nama Nikita, atas nama dan Edwin, keluarga, atas nama keluarga besar Mawardi. Keluarga Bapak besar. saya almarhum nih, Mawardi namanya. Ini saya mengatasnamakan keluarga besar Edwin dan Niki. Jangan berpikir dan berharap ada JR. Ingat, ini bukan kasus harta, bukan kasus penipuan terhadap benda. Manusia, Tidak, ini manusia. manusia Ini manusia. yang menurut laporan ada terjadi sesuatu dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Paham? Udah. Kalau belum paham, tanya ke penyidik apa yang dilaporkan di kita. Ya. Di kita tidak pernah lapor penipuan penggelapan. Di kita melaporkan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain adalah anaknya sendiri.